Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Maila Sari Sapoti dengan NIM 2007016130 dari kelas Psikologi 4C. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis anak remaja berkebutuhan khusus menghafal Al-Quran. Penjelasan mengenai analisis ARBK menghafal Al-Quran dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu pengertian, mencakup pengertian ARBK, tahfidz Quran, dan tahfidz Al-Quran pada anak remaja berkebutuhan khusus. Bagian kedua yaitu metode, mencakup metode dalam menghafal Al-Quran pada ARBK. Sedangkan bagian 3 yaitu prinsip, mencakup prinsip dalam mendidik ARBK untuk menjadi penghafal Al-Quran. Bagian pertama yaitu pengertian, mencakup pengertian ARBK, tahfidz Al-Quran, dan tahfidz Al-Quran pada ARBK. Pengertian ARBK menurut Saputra pada tahun 2016, ARBK merupakan anak yang mempunyai keluhan atau penyimpangan pada fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional, serta dalam tumbuh kembangnya memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Sedangkan pengertian tahfidz Al-Quran menurut Sholihah pada tahun 2017 merupakan proses menghafal dengan mengulang sesuatu, baik dengan cara membaca maupun mendengar, sehingga bacaan Al-Quran melekat dalam memori tanpa melihat Al-Quran. Jadi, tahfidz Al-Quran pada anak remaja berkebutuhan khusus adalah proses menghafal anak yang memerlukan pelayanan yang berbeda dengan anak pada umumnya karena mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangan yang disebabkan kurang atau lebihnya potensi yang dimiliki dengan metode atau cara tertentu hingga bacaan Al-Quran melekat dalam memori tanpa melihat Al-Quran. Bagian kedua yaitu metode dalam menghafal Al-Quran pada anak remaja berkebutuhan khusus. Metode dalam menghafal Al-Quran pada anak remaja berkebutuhan khusus ada 4, yaitu metode wahdah, metode kitabah, metode penggabungan, dan metode talaqi atau metode simai. Yang pertama yaitu metode wahdah. Metode wahdah menggunakan teknik menghafal ayat Al-Quran satu persatu. Para penghafal mengulang satu ayat hingga beberapa kali hingga melekat dalam memori atau terbentuk pola dalam pikirannya. Dan bukan hanya bayangan saja, namun juga membentuk refleks verbal pada lisannya. Yang kedua yaitu metode kitabah. Metode kitabah menggunakan teknik menulis. Penghafal menuliskan ayat yang akan dihafal pada lembar kertas, lalu membacanya dengan berulang-ulang hingga melekat di otak. Yang ketiga yaitu metode penggabungan. Metode penggabungan merupakan penggabungan dari metode wahdah dan kitabah. Namun, penerapan pada menulis hanya sebagai bentuk evaluasi terhadap ayat yang sudah dihafalkan. Pada metode ini, para penghafal Al-Quran yang sudah memiliki hafalan menulis sebuah ayat yang sudah ditentukan oleh pembimbing pada selembar kertas. Jika penghafal mampu menuliskan ayat dengan benar, maka penghafal diarahkan untuk melanjutkan menghafal pada ayat atau surat selanjutnya. Namun jika tidak, penghafal tidak diperkenankan untuk melanjutkan hafalan oleh pembimbing dan kembali berusaha untuk memantapkan hafalannya. Yang keempat, metode talaqi atau simai. Metode talaqi atau simai merupakan suatu teknik yang dilakukan oleh pembimbing dalam menyampaikan bacaan Al-Quran dengan pelan dan jelas serta berhadapan langsung dengan anak. Anak dapat mendengar bacaan atau melihat gerak bibir pembimbing. Kemudian, pembimbing membimbing anak dengan mengulang-ulang ayat hingga anak benar-benar hafal. Metode ini dapat digunakan pada anak remaja berkebutuhan khusus, baik tunanetra maupun tunarungu dengan alat bantu pendengaran visual. Karena kelebihan dari metode ini dibandingkan dengan metode lain adalah anak menjadi lebih tahu dan paham mengenai cara membaca dan menghafal yang benar sesuai dengan ilmu tajwid, meskipun mereka
belum menguasai ilmu tajwid. Adapun langkah-langkah metode talaki atau simai, yaitu yang pertama, anak duduk di hadapan pembimbing untuk mendengarkan dan memperhatikan bacaan Al-Quran yang diucapkan oleh pembimbing. Yang kedua, anak menirukan bacaan Al-Quran yang sudah dibaca oleh pembimbing. Yang ketiga, pembimbing mengoreksi bacaan yang salah pada anak. Yang keempat, pembimbing mengulang membaca ayat yang telah dibaca secara berulang-ulang. Yang kelima, pembimbing meminta anak membacakan kembali ayat yang telah dibaca dengan tanpa bantuan pembimbing. Dan yang terakhir, pembimbing menjelaskan hukum-hukum tajwid dan memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang ayat yang dibaca. Bagian ketiga yaitu prinsip. Prinsip dalam mendidik anak remaja berkebutuhan khusus untuk menjadi penghafal Al-Quran. Terdapat dua prinsip dalam mendidik anak remaja berkebutuhan khusus untuk menjadi penghafal Al-Quran, yaitu prinsip dari orang tua dan prinsip dari pihak sekolah atau lembaga yang membimbing ARBK dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama yaitu prinsip dari orang tua. Orang tua mempengaruhi proses menghafal Al-Quran bagi ARBK. Seringkali anak di sekolah sudah menghafal beberapa ayat maupun surat, namun mereka tidak mengulang hafalan mereka kembali saat berada di rumah. Oleh karena itu, dukungan dari orang tua dan keluarga seperti menyimak hafalan anak yang sudah dihafal di sekolah dan pemberian motivasi pada anak sangat diperlukan bagi ARBK agar tetap menjaga dan dapat menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Orang tua juga dapat memberikan apresiasi kepada anak atas setiap pencapaian hafalan yang telah dilampaui oleh anak agar anak merasa diperhatikan dan didukung dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua, yaitu prinsip dari pihak sekolah atau lembaga yang membimbing ARBK dalam menghafal Al-Quran. Faktor yang mendukung proses menghafal Al-Quran bagi ARBK dari pihak sekolah maupun lembaga yang membimbing ARBK dalam menghafal Al-Quran adalah dengan memberikan fasilitas dan dukungan yang besar bagi ARBK dalam proses menghafal Al-Quran. Pribadi pembimbing juga diperlukan. Pembimbing harus senantiasa sabar dan selalu memberikan perhatian dan dukungan yang besar, serta mampu memahami karakteristik anak agar terus bersemangat dalam menghafalkan Al-Quran. Karena mereka cenderung mudah bosan dan mudah menyerah, serta tidak ingin melanjutkan menghafal apabila mereka sudah merasa capek dan tidak mampu melanjutkan hafalan lagi. Jika dalam sekolah, pembimbing juga harus memberikan kebebasan bagi anak berkebutuhan khusus dengan berjalan-jalan atau bermain di luar kelas ketika mengantri menunggu giliran untuk menghafal dengan pembimbing. Hal tersebut dikarenakan mereka yang mudah bosan dan gangguan kesehatan yang dimiliki, baik psikis maupun fisik, tentunya memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus dan berbeda dengan anak pada umumnya. Jadi, anak dan remaja berkebutuhan khusus memang memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus dibanding dengan anak pada umumnya. Namun, hal tersebut bukan berarti menjadi penghambat dalam menghafal Al-Quran. Mereka memiliki tekad yang kuat untuk menjadi penghafal Al-Quran karena mereka mengetahui manfaat